Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Kalau begitu, ayat ini memberikan satu statement yang luar biasa. Kalau kamu ingin ditinggikan derajatnya beberapa derajat dari sebagian yang lain, maka tugasmu yang paling utama adalah kamu harus menjadi penguasa di bumi kecilmu. Ayo, sekarang saya praktekkan. Ketika kita sudah bisa berkuasa di bumi kecil ini, sayalah yang paling bertanggung jawab atas diri saya. Tak akan ada yang bisa menolong saya kecuali saya sendiri. Tidak ada yang bisa menghinakan saya kecuali saya mengizinkannya. Dan tidak ada yang meninggikan derajat saya kecuali saya mengupayakannya. Hari ini, saat ini saya putuskan bahwa saya adalah saya. Saya tidak boleh bahagia bergantung pada yang di luar diri saya. Kondisi keseimbangan batin saya tidak boleh digantungkan pada yang di luar diri saya. Ketika ada yang masuk pada dalam diri saya berkuasa untuk mengolahnya. Ketika ada kemarahan pada diri saya berkuasa untuk mengolahnya. Ketika kita sedang mengizinkan diri kita marah karena kemarahan orang lain, sebetulnya kita sedang mengizinkan diri kita dikuasai oleh pihak di luar diri kita. Kapan kita akan menjadi tentram dan bahagia kalau selamanya hidup seperti itu? Maka sekarang putuskan, saya adalah khalifah di bumi kecil saya. Saya akan ciptakan perdamaian di bumi kecil ini. Dan saya tidak akan pernah mengizinkan serangan-serangan dari luar masuk ke dalam diri saya. Saya tak akan pernah mengizinkan sampah-sampah yang dari luar mengalir lewat sungai-sungai yang ada di kepala saya. Saya hanya mengizinkan yang baik-baik saja. Dan saya hanya mengizinkan pikiran saya berpikir yang baik-baik saja. Saya tak mengizinkan mulut saya berkata-kata yang kotor. Hanya mengizinkan mulut saya berkata yang baik-baik saja. Mari kita sekarang bertekad untuk menjadi penguasa di dalam diri kita sendiri. Ambillah jalan terbaik yang Allah sudah berikan kepada kita, jalan spiritual. Biarkan sepenuhnya kita berada di jalan rohani. Dan jangan takut dengan segala apa yang akan terjadi dengan pilihan kita, karena imbalannya sangat menakjubkan. Nabi Muhammad meninggalkan dunia ini, tidak pernah ada dalam sejarah beliau membagi-bagikan harta waris. Dan hampir tidak disebut dalam sejarah anak cucunya Nabi membagikan harta waris peninggalan Nabi. Tapi beliau telah meninggalkan suatu keteladanan yang luar biasa. Hanya bisa dilihat oleh mereka yang punya mata batin. Mereka yang melihat Nabi dari sisi mata lahir mungkin melihat Nabi sebagai yang sengsara. Tetapi mereka yang melihat Nabi dari sisi mata batin, Nabi telah mendapatkan imbalan yang luar biasa atas pilihan hidupnya membiarkan dirinya di jalan rohani sepenuhnya. Itu sebabnya ketika kita sudah menjadi khalifah fil ard, menjadi khalifah di bumi kecil ini, dan kita mengambil satu pilihan bahwa saya akan membiarkan diri saya sepenuhnya di jalan rohani, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita akan dijustifikasi dari sisi rohani. Ternyata ketika kita menggunakan ukuran-ukuran rohani untuk menjustifikasi segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, luar biasa, kesucian jiwa kita semakin hari semakin bertambah. Dan kita tidak pernah mengizinkan diri kita menjadi orang-orang yang merugi. Setiap saat kita selalu mengalami keberuntungan, bahkan keberuntungan yang amat sangat besar. Teruskan dari ayat 165, pesan yang paling luar biasa apa? Mari kita jadi penguasa di bumi kecil ini. Ketika kita menjadi penguasa di bumi kecil ini, kita akan naik derajatnya beberapa derajat
dibandingkan orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Lihat di samping kiri kanan kita, orang yang terprovokasi dengan kemarahan. Marah dia? Marah. Hidupnya seperti apa? Hidupnya amburadul. Tidak memiliki fokus di dalam kehidupannya. Betul? Karena apa? Dia mengizinkan dirinya menjadi milik orang lain. Dan dia tidak menjadi penguasa di bumi kecilnya sendiri. Sekali lagi saya ingin tekankan, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Kemudian ayat ini berbicara ya, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat, ya, amat cepat. Cepat apanya? Inna rabbaka sari'ul iqab, sangat cepat hisabnya. Kenapa sangat cepat? Karena beliau adalah keberadaan. Beliau adalah sang keberadaan di semesta ini. Beliau adalah katalisator. Beliau adalah fasilitator. Beliau hanya menciptakan hukum sebab akibat. Sekarang kita menciptakan sebab, sekarang kita menuai akibatnya. Dan dia adalah sang keberadaan. Jangan menganggap Tuhan itu sebagai yang tukang menyiksa ketika kita melakukan tindakan yang tidak seperti yang diinginkannya. Lalu tukang mengasihi kalau kita baik padanya. Itu Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh para teolog. Tuhan Allah Rabbul Alamin adalah Rabb al-Alamin. Dia sang keberadaan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia sang pengasih dan sang penyayang. Jadi sebetulnya Tuhan itu adalah sebagai katalisator saja. Kun fayakunnya Tuhan bergantung pada kita. Kita sedang membuat apa untuk melahirkan akibat apa. Tuhan adalah keberadaan di baliknya. Subhanallah. Nah, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat hisabnya. Dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setiap kata Ghafur selalu digandengkan dengan Rahim. Hampir tidak ada di Quran Ghafur digandengkan dengan Rahman. Selalu saja innahu laghafurur rahim. Ghafur selalu saja dengan Rahim. Ghafur itu sering kita pakai Gapura. Makanya kalau orang 17 Agustus rame-rame bikin Gapura. Gapura biasanya dibikinnya di gang-gang, kan gitu. Atau jalan masuk. Betul. Ada Gapura. Pintu masuk. Gapura tuh namanya. Itu dari bahasa Arab, dari Ghafur. Makanya kita harus masuk lewat pintunya. Pintu apa? Pintu Ghafur. Kalau begitu saya mau tanya, diampuni dulu, tobat dulu. Kita kan selama ini tobat dulu baru diampunkan. Kalau begitu, di mana letak Dia sebagai Al-Ghafur yang Maha Pengampun? Kalau setiap mau ngampuni, selalu saja kita memulainya dari diri kita. Sebetulnya yang benar itu diampuni dulu baru tobat. Kalau kita malam sudah duduk di atas sajadah, mengakui semua kesalahan kita, itu tandanya kita sudah diampunkan. Yaitu upacaranya saja. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Nah itu upacaranya. Ketika mengucapkan Allahumma gfirli itu sebenarnya sudah diampunkan. Udah duduk di situ artinya udah diampunkan. Jadi sebetulnya bukan diampuni dulu, bukan tobat dulu baru diampuni. Diampuni dulu baru tobat. Tobat itu apa artinya? Tobat itu artinya kembali. Ciri orang yang sudah diampunkan oleh Allah, kembali dia. Makanya ya, diampunkan dulu baru tobat. Setelah diampunkan oleh Allah, dia kembali. Jadi kalau begitu, kapan
kembalinya kita yang paling sejati saat kita sedang bertawajuh. Saat kita sedang bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita berhadap-hadapan dengan wajahnya sambil kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, itu sedang taubat itu. Kita sudah kembali dari tidak mengenal menjadi mengenal, dari lupa akan sejatinya kita menjadi ingat kembali. Makanya lihat, ini wajah tuh adanya di ayat yang ke-79. Betul? Nah, sekarang inna sholati wa nusuki di ayat yang keberapa? Ayo di ayat yang keberapa? Di ayat 162. Sudah ketemu? Ayo 162. Ayo baca. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalak. Betul? Wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Subhanallah. Hitung sama Bapak Ibu. Dari ayat 79 sampai ayat 162 berapa ayat yang dilewat? Berapa? 83. Jadi kenapa di dalam sholat kan kita bacanya langsung inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Teruskan kan inna sholati wa nusuki. Di sholat langsung, tetapi di dalam perjalanan spiritualnya enggak langsung. 79 dulu, lewati dulu ayat 80, 81, 82, 83, terus sampai ayat 162 baru kita ngomong lagi inna sholati. Ngapalin doa sholat memang paling gampang. Setelah ini wajah tuh langsung inna sholati. Betul enggak? Betul enggak? Tetapi untuk bisa mengalami inna sholati wa nusuki, lewati dulu ayat 80 sampai ayat 161. Sudah dibaca itu? Subhanallah. Luar biasa. Nah, sekarang saya kasih PR nanti sebetulnya sudah dibahas sama saya. Nanti baca ayat 80 sampai ayat 161. Pantas ketika saya mengucapkan inna sholati wa nusuki kosong, kering, nggak ada spiritualnya. Karena kita nggak ngalamin ayat-ayat yang di rentang itu. Enak aja. Kalau Allah mau dari dulu langsung saja setelah ayat 79 ini wajah tuh langsung inna sholati, ayat 162-nya dijadikan ayat 80. Enggak. Untuk sampai pada inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semesta alam. Apa iya sholat kita untuk Allah? Apa iya duha kita untuk Allah? Apa iya tahajud kita untuk Allah? Subhanallah. Kita tidak sadar kalau sholat kita pun masih terkadang untuk keinginan kita. Wa nusuki ibadahku. Apa betul ibadah kita untuk Allah? Apa iya haji kita untuk Allah? Nyampe di sana udah siap-siap saja dengan berbagai macam daftar keinginan yang akan dibacakan di Multazam, dibacakan di Arafah. Banyak ketika orang di Arafah itu sibuk buka kertas. Ini saat yang paling mustajab, gitu kan? Ini saat yang paling bagus untuk mengatur Allah.
Ini saat yang paling bagus untuk menjadikan kita jadi Tuhan yang siap mengatur Allah. Lalu ada tempat-tempat yang mustajab, ada doa-doa yang mustajab. Lalu kita terjebak di situ. Padahal ketika kita sedang berada di tempat yang mustajab itu justru kita sedang sombong. Karena saat itu kita sedang menjadikan diri kita Tuhan yang siap mengatur Allah. Kali aja kalau di sini Allah bisa kita atur. Karena kita sudah berada di tempat yang bisa mengatur Tuhan. Lalu kita berpandangan kalau multajam itu tempat ngatur Tuhan. Karena kenyataannya ketika Tuhan disuruh apapun, kalau di multajam mau Tuhan. Selintas kita mengatakan multajam tempat yang mustajab. Lebih kasar lagi kalau saya katakan kita sedang mengatakan kalau multajam adalah tempat mengatur Tuhan. Dan ketika di situ kita tidak sedang menjadi muslim. Kenapa? Di sini dikatakan wa bizalika umirtu, apapun yang kau perintahkan kepadaku, aku akan rela mengikutinya. Wa ana minal muslimin, karena kini aku sebagai orang yang berserah diri. Iya gitu. Jadi dari ayat 79 sampai ayat 162 itu ada satu fase yang harus kita lewati. Silahkan baca. Di situ banyak sekali pasang surut kehidupan yang akan menempa perjalanan spiritual kita. Enggak otomatis setelah kita mengatakan ini wajahtu langsung inna sholati. Tidak. Jadi menyempurnakan ruhaniyahnya sholat itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka yang diajarin gini saja sama saya belum tentu lulus, apalagi yang gak belajar sama sekali. Ayo jujur saja, baca ini wajah tuh dari Quran atau dari buku bacaan? Baca inna sholati dari Quran atau dari buku bacaan? Dari buku. Dan kita selama ini taunya ini wajah tuh sudah gandeng dengan inna sholati. Betul nggak? Tidak. Di Quran dipisah. Karena sebelum kita sampai pada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarikalah, sampai kita terbebas betul dari dosa syirik, tidak memiliki kekhawatiran lagi kecuali khawatir Allah tidak bersama dengan kita. Itu ada fase yang harus dilewatinya. Kalau saya bahas ayat 80 sampai ayat 161 gak cukup 10 CD. Lihat ayat 161. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjukkan oleh Tuhanku ke jalan yang lurus. Dinan qayyiman, agama yang qayyim, agama yang tegak, agama yang berdiri dengan tegaknya. Millata Ibrahim. Millah itu sebenarnya bukan agama. Millah itu metode. Millah itu adalah metode. Millah itu adalah perjalanan. Ayo saya tanya, apakah kita menyatakan inna sholati setelah kita mengikuti millah Ibrahim? Oh, kebanyakan tidak. Padahal harusnya ikut dulu millah Ibrahim. Masih ingat di Quran surat Al-An'am sebelum Nabi Ibrahim menyatakan ini wajahtu, apa yang beliau cari? Beliau mencari Tuhan. Lalu bertemu dengan bintang, lalu bertemu dengan bulan, lalu bertemu dengan matahari. Itu prosesinya seperti itu. Baru ini wajahtu. Setelah itu kemudian beliau mengalami proses yang panjang lagi sampai pada dinan qayyiman, betul-betul sampai pada din yang qayyim. Din itu sebetulnya adalah alam cahaya, qayyim yang selalu tegak berdiri di hadapan kita saat dimana kita bertawajuh kepadanya. Hanifan, yang hanif, millah Ibrahim yang hanif, metodenya perjalanan Nabi Ibrahim yang lurus, yang lembut. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah aku
termasuk orang-orang yang musyrik. Ayo, setelah kita enggak musyrik lagi, baru kata Allah, boleh kamu mengatakan kul. Lihat, ada kulnya di situ? Ada. Inna solati. Jadi inna solati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin. Untuk siapa? Untuk siapa? Itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah tidak musyrik lagi. Lihat, lihat. Pakai kecerdasan melihatnya. Jadi ketika orang itu sudah diizinkan mengatakan kul innani hadani rabbi, sesungguhnya aku telah ditunjukkan kepada jalan Tuhanku, ila siratim mustaqim, yaitu jalan siratal mustaqim, dinan qayiman. Begitu ditunjukkan pada jalan siratal mustaqim sampai pada dinan qayiman. Begitu rambutnya sudah dibelah 7, sampailah pada dinan qayiman. Itulah yang disebut dengan maliki yaumiddin. Itulah maliki yaumiddin. Makanya setelah kita menyaksikan maliki yaumiddin, berikutnya apa? Iyyaka, hanya kepadamu na'budu, aku menyembah. Wa iyyaka, hanya kepadamu nasta'in, aku minta tolong. Apa iya kita hanya minta tolong pada Dia saja? Kenyataan kita masih minta tolong pada yang lain. Berarti kita masih harus menyempurnakan lagi ucapan kita supaya selaras dengan tindakan kita.